Cuma kalau cara manual kawan kan memang bukunya dia posisinya seperti ini nih. Nah, sedangkan kalau melalui visi dia posisinya seperti ini. Jadi dia akan terlihat lebih luas lah, seperti itu kira-kira. Ini saya coba untuk mengisi buku starting melalui visi, dan itu sebenarnya sama. Cara manual dan cara yang ada di visi atau komputer. Oke, saya coba buka dulu nih. Ini saya coba dulu untuk dari buku starting nih. Kita buka dulu ya. Nah, di sini jelas ada semuanya, keterangannya sama. Dan kalau teman-teman tidak percaya, silakan bagi teman-teman yang sudah mendownload memang dari file ini, file buku besar yang pernah saya bahas. Dan kalau sudah download, bagi teman-teman yang sudah download, silakan dibuka bukunya. Lalu kemudian di sini saya akan coba terangkannya dari keterangan-keterangan di atas. Pasti sama deh. Nah, ini ada mulai di sini saldo awal tahun. Jadi di sini saldo awal tahun maksudnya, misalnya kita sudah tutup buku awal tahun nih. Misalnya bulan Januari. Berapa saldonya? Kalau misalnya di sini 100 saldonya awal tahun Januari 2004 seperti itu ya. Kalau misalnya dia saldonya sudah 100 lah, katakanlah 100 juta ya, kita pergampang. Maka kita tulis di sini 100 juta. Oke. Jadi kita di situ ya tulis 100. Kemudian ini kawan lurus turun ini, dan di sini ada saldo tunggak. Misalnya katakanlah saldo tunggaknya ada 500.000, maka kita tulis di sini 500.000. Kemudian kalau misalnya ini lancar 1 ada saldonya, kita pergampang nih ya, ini sebagai contoh. Misalnya ada 1 juta lancar 1. Lalu di sini CM ada 1 juta juga. Kita tulis di sini 1 juta. Kemudian di sini keterangan di sini teman-teman drop baru. Ini di atas drop baru karena yang di sini adalah saldo lancar. Ini kelihatan ya. Saldo lancar ini turun. Kemudian ini dari lancar 1 dan CM 1 juta 1 juta. Kemudian ini macet ada 500.000. Nah, lalu ini kawan dari drop baru ini kan drop baru ini baru terisi ketika nanti sudah akhir bulan. Ini dari drop baru. Kalau misalnya kita sudah tutup buku akhir bulan, katakanlah misalnya di bulan Mei kita sudah tutup buku, berhenti mencairkan, ada pencairan misalnya 1 juta nih, kita pergampang ya. Berarti jadinya 1.200.000. Maka kita tulis di sini 1.200.000. Jadi di sini bisa tulis juga di sini pinjamannya berarti 1 juta. Oke, 1 juta pinjamannya di sini, kemudian jadinya 1.200.000. Nah, lalu kemudian teman-teman untuk saldo drop baru ini yang diisi akhir bulan setelah kita berhenti untuk mencairkan, kemudian jumlah saldo lancar ini, sementara saldo lancar 1 ini atau CM dan macet, ini saldo yang dibawa awal bulan. Jadi seperti ini ya kawan, dari saldo drop baru ini sebenarnya ini belum ditambah dengan lancar 1, CM dan macet jika kita belum tutup buku. Saya kasih contoh seperti ini. Ini kan saldo lancar 1, CM dan macet di bawah awal bulan Mei nih. Kita tambah dulu di sini nih, awal bulan Mei. Misalnya di sini saldonya ya, saldonya awal bulan Mei. Kita tambah saja nih dari lancar 1, lalu kita tambah CM, lalu kita tambah macet. Berarti ada jumlahnya 2,5, 2.500.000. Itu saldo awal bulan Mei. Nah, namun di sini kan memang teman-teman di akhir bulan ini kita sudah berhenti mencairkan, dan seperti tadi bahwa kalau kita sudah berhenti mencairkan makanya drop baru ini sudah dihitung, buku drop baru ini sudah dihitung. Seperti tadi, jika dia pinjaman 1 juta ini berarti jadinya 1.200.000. Maka dari 2,5 ini teman-teman, dari 2,5 ini ditambah dengan 1.200.000. Saldo awal bulan ini bulan Juni 2,5 ditambah dengan drop baru saldo akhir bulan ya, drop baru 1.200.000. Jadi dia jumlahnya ada di sini nih di store. Nah, jadi seperti ini. Kita tambah ya saldo drop baru setelah tutup buku 1.200.000 ditambah dengan 2,5 saldo awal bulan. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh 1.200.000 ditambah dengan 2,5. Berarti ada jumlah saldonya 3.700.000 setelah kita tutup buku. Jadi dia jumlahnya 3.700.000 setelah kita tutup buku berhenti mencairkan. Kemudian untuk dari kolom-kolom ini ada di atas ini, coba saya tandai ya ini. Teman-teman bisa lihat ini kolom yang di atas ini.
Sebenarnya itu kolom merupakan updatean dalam per hari ketika kita sudah menagih. Saya kasih contoh, misalnya tanggal 1 kita sudah mulai menagih. Nah, kemudian ini tanggal 2 di atas. Lalu kita turun lagi di sini tanggal 3. Lalu di atas lagi tanggal 4. Begitu terus ya sampai 30 hari. Nah, untuk dari sini yang lurus turun ini saya tanda. Coba saya tandai, teman-teman bisa lihat ini. Yang lurus turun itu ya. Ini dari tanggal 1 ini lurus turun. Kelihatan kan? Nah, jadi seperti ini cara kerjanya. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya tanggal 1 kita menagih, sudah mulai menagih nih. Misalnya tagihan kita 100, ini sebagai contoh. Dari 100 ini misalnya di drop baru 100 masuk angsuran tanggal 1. Tapi biasanya sih kalau tanggal 1 belum ada drop baru. Tapi ini kan sebagai contoh nih. Nah, dia masuk misalnya 100, lalu kita tulis di sini 100 lagi juga, karena di sini nanti penjumlahan nih. Yang kolom yang ini dia ini penjumlahan. Kemudian yang ini di atas ini merupakan updatean dalam per hari. Oke, jelas ya? Nah, kemudian lancar 1 ada juga masuk nih 100. Kita tulis, lalu kita pindahkan lagi di sini 100 di penjumlahan. Kemudian CM juga ada masuk 100 misalnya tanggal 1 ya. 100. Lalu kita pindahkan juga ke bawah 100. Kemudian macet misalnya 100 juga nih. Lalu kita pindahkan ke bawah lagi 100. Nah, dari ini teman-teman 100 yang masuk ini di tanggal 1, kita jumlah tuh angsuran itu. Lalu nanti jumlahnya ada di sini nih, di store. Ini ke sana nih, lurus ke sana ya. Jumlahnya nanti ada di situ tuh. Nah, coba saya contohkan nih. Misal seperti ini ya. Dari drop baru ada masuk tanggal 1 100. Kemudian lancar 1 juga 100. Lalu CM juga 100. Lalu macet juga 100. Itu jumlahnya ada berapa tuh jumlahnya? Kita lihat dulu. Berarti jumlahnya ada 400 di tanggal 1. Nah, kemudian 400 ini yang masuk ini di tanggal 1 ini kawan. Kita pindahkan di bawah sini nih, di global. 400. Oke, jelas ya? Nah, kemudian di tanggal 2 besok lagi menagih. Misalnya ada drop baru. Kosong misalnya nih ya, saya kasih contoh kosong. Kemudian ini dari jumlah ini, dari tanggal 1 dan 2 ini kita tambah. Misalnya seperti ini saya kasih contoh. Dari 100 tanggal 1 ditambah dengan 0 ya di tanggal 2. Berarti jumlahnya masih tetap 100. Nah, kemudian untuk lancar 1 ada masuk 100. Berarti kalau jumlahnya itu kan 200. Jadi cara penambahannya seperti ini ya. Seperti tadi cara penambahannya. 100 ditambah 100. Maksudnya tanggal 1 100, tanggal 2 100 itu ditambah berarti jumlahnya 200. Kemudian kalau misalnya CM tidak ada masuk ya kita tidak ada, berarti jumlahnya di sini yang di kotak ini jumlahnya ada 100.000. Seperti itulah. Misalnya di sini macet ada 100 juga masuk karena tanggal 1 juga masuk 100 dan tanggal 2 100, berarti jumlahnya di sini 200. Oke. Berarti kalau di sini kita tambah lagi nih. Misalnya dari atas. Kita mulai dari drop baru di tanggal 2 ini ya. Nah, kita tambah 100, lalu kita tambah 0 di sini, lalu kita tambah 100. Berarti ada 200. Nah, ini dari 200 dan 400 ini ditambah. Jadi jumlahnya di sini nih. Di sini ya jumlahnya. Misalnya seperti ini, 400 ditambah 200. Berarti jumlahnya 600.000. Kemudian di tanggal 3, ini sama kerjanya ya. Misalnya ada masuk 100, lalu ini ditambah lagi nih. Dari 100 tanggal 3 ditambah yang ini tanggal 2 ya, ini jelas. Misalnya seperti ini. Nah, 100 ditambah dengan 100 berarti jumlahnya 200. Lalu misalnya lancar 1 kosong lah masuk, ditambah lagi nih di sini lagi nih jumlahnya. Nah, ditambah. Oke, jadi seperti itu saja ya kawan cara penjumlahannya. Mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami lah ya, karena kayaknya kalau buku Storting ini sudah ada memang beberapa yang saya bahas. Mudah-mudahan setelah ditonton semua video-videonya, itu sudah bisa dipahami lah dari buku Storting ini. Mulai dari cara pengisian, kemudian juga cara menutupnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham ini dari buku Storting, nanti kalian boleh tulis di komentar nih. Akan saya jawab melalui video-video berikutnya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk Storting ini. Tutorialnya melalui visi. Dan untuk video berikutnya saya akan coba kasih tutor lagi buku taksasi dan tunai. Sampai ketemu di video berikutnya.